Salam semua. Kita lanjutkan lagi ke pengertian irigasi. Jadi kita memahami terlebih dahulu apa sebenarnya irigasi, kemudian apa fungsinya, manfaatnya, dan lain-lain. Nah, di bagian ini kita mempelajari tentang dasar-dasar irigasi. Apa yang disebut dengan irigasi? Jadi kalau kita lihat gambar di kanan bawah, itu terdiri dari nomor 1 sampai dengan nomor 5, itu sesuai dengan definisi atau pengertian irigasi yang dituliskan. Jadi definisi irigasi itu adalah merupakan upaya manusia untuk mengambil air dari sumber. Contohnya di gambar ini sumbernya itu adalah sungai. Nah, kita bagaimana mengambil air dari sungai? Seperti nomor 1, itu digunakan intake. Jadi apabila sungai itu dibangun bendung, melintang sungai dibangun bendung, sehingga menahan air pada elevasi tertentu. Kemudian setelah airnya itu berada pada elevasi tertentu, kemudian masuk ke pintu intake. Intake ini artinya pintu pengambilan. Dari pintu intake, kemudian kita ke nomor 2. Nah, kemudian mengalirkannya ke dalam saluran primer contohnya. Nah, mengalirkan air ke dalam saluran ini itu difasilitasi dengan saluran yang kita dimensi dan bangun ya. Kemudian setelah melalui nomor 2, saluran irigasi, kemudian masuk ke petak-petak sawah melalui pintu-pintu bagi dan sadap. Ya, jadi ini ada pintu nomor 3. Pintu ini dilengkapi dengan alat pengukur. Jadi, air yang masuk ke pintu-pintu ini kemudian ke area petak sawah itu berdasarkan kebutuhan tanaman di area persawahan. Kemudian dari sini masuk lagi ke saluran sekunder dan dari saluran sekunder kemudian dialirkan lagi ke saluran tersier. Kemudian dari situlah diberikan air ini kepada tanaman. Nah, itu yang nomor 4. Nah, ketika air itu sudah diberikan ke tanaman sesuai dengan kebutuhannya, kemudian sisanya itu dimasukkan, kelebihannya itu ke dalam saluran pembuang atau disebut juga dengan drainase. Kelebihan air yang masuk ke dalam saluran drainase ataupun saluran pembuang itu akan kembali dialirkan ke sungai nomor 5. Jadi begitu definisi irigasi. Kalau kita lihat gambar di sini, maka ini adalah bentuk jaringan irigasi. Jadi jaringan irigasi itu terdiri dari banyak sekali petak-petak sawah. Jadi seperti di sini dilihat, ini banyak sekali dalam bentuk petak-petak sawah. Di KP01 itu diatur bahwa berapa luas area petak persawahan yang masuk kategori kalau disebut dengan kalau jaringan irigasi itu merupakan jaringan irigasi teknis. Jadi terdiri dari beberapa hektar. Kemudian kapan jaringan irigasi itu disebut dengan jaringan non teknis dan itu diatur di dalam KP01. Nanti bisa dibuka atau dibaca KP01. Nah, ketika kita memiliki areal yang akan kita airi, area pertanian, maka peta ini itu perlu kita pindahkan ke dalam layout jaringan irigasi. Layout jaringan irigasi itu berisi informasi terhadap areal pertanian yang akan diairi, kemudian dilengkapi dengan kontur. Jadi di sini terlihat kontur-kontur. Jadi misalnya di sini ya konturnya. Jadi kalau di sini kita lihat ini adalah bendungnya atau bangunan utama, kemudian ini adalah saluran primer, kemudian yang kecil-kecil ini adalah sebentar saya tunjukkan. Kemudian di sini ini adalah saluran sekunder, kemudian saluran tersier. Di sini di setiap ini ada kontur. Jadi kontur ini menunjukkan bahwa aliran itu kan menuju ke area sistem gravitasi, ke area yang lebih rendah ya mengalirnya. Nah, di bawah ini ada informasi nomenklatur tentang definisi gambar yang ada di sini di jaringan irigasi.
Nah, kalau kita misalnya membaca atau membuat desain saluran irigasi atau jaringan irigasi dalam bentuk ini kan terlihat sangat sulit kita membacanya ya. Kemudian kita ingin menyederhanakan layout jaringan irigasi, kemudian ini disebut dengan skema jaringan irigasi. Pada skema jaringan irigasi ini itu tidak terlihat lagi kontur. Jadi kalau ini adalah sungai ya. Jadi kalau yang saya gambar ini, yang ini yang saya tunjukkan ini adalah sungai, maka dipindahkan ke dalam skema jaringan irigasi di sini sungai. Kemudian di sini ini adalah saluran primer kemudian dipindahkan ke dalam bentuk skema jaringan. Nah, peta-peta sawah ini itu dihitung atau diukur luasnya, kemudian dimasukkan dalam informasi peta di sini. Jadi peta ini itu merupakan informasi bagian atas adalah nama petanya, kemudian bagian kiri bawah itu adalah luas petanya, kemudian bagian kanan ini adalah jumlah air yang dibutuhkan untuk satu petak sawah ini. Jadi, besaran petak-petak sawah ini juga dibatasi. Di dalam KP01 itu ada syarat berapa maksimum luas petak sawah, satu petak sawah itu yang dianjurkan untuk menjamin bahwa keseluruhan area persawahan itu dapat diairi dengan baik dan tercukupi airnya. Jadi skema jaringan irigasi inilah yang akan membantu kita untuk menerjemahkan jaringan irigasi menjadi layout dan diterjemahkan lagi menjadi skema jaringan. Kalau kita lihat, perhatikan yang di bagian bawah, ini adalah contoh peta jaringan irigasi ya pada suatu DI. Jadi DI itu adalah daerah irigasi. Contoh misalnya kita punya DI daerah irigasi Batang Anai, itu disebut dengan DI Batang Anai. Atau disebut juga ada lagi contohnya misalnya daerah irigasi Batanghari atau DI Batanghari. Kemudian di sini ini misalnya adalah sungai ya, ini adalah sungai. Kemudian di sungai ini ada melintang sungai ini dibangun bendung. Kemudian seperti yang saya definisikan tadi, di bendung ini akan dibangun intake. Jadi intake ini merupakan pintu pengambilan, kemudian dialirkan ke saluran primer, kemudian ketemu bangunan bagi karena di sini sudah bercabang ke saluran sekunder, jadi harus dibagi. Kemudian dibagi melalui pintu pembagi, melalui pintu yang dialirkan ke saluran sekunder. Kemudian mengalir lagi ke sini, kemudian sudah masuk yang hitam ini adalah saluran tersier, yang biru itu adalah saluran sekunder, yang hijau itu adalah saluran primer. Nah, ketika dia bercabang yang biru saluran sekunder, kemudian dia dilengkapi lagi dengan bangunan bagi. Kemudian di sini saluran sekunder bercabang ke saluran tersier, itu dilengkapi dengan bangunan sadap, dan begitu seterusnya. Dan ini mengikuti kontur. Untuk kelebihan air di area pertanian ini, semua yang masuk ke saluran primer, sekunder, tersier, kemudian terjadi kelebihan air, maka itu dialirkan ke saluran pembuang. Saluran pembuang ini itu diarahkan kembali untuk masuk ke sungai, sehingga mengikuti aliran di sungai. Nah, dari definisi tersebut, kita dapat mengetahui bahwa unsur yang terlibat di dalam sistem irigasi itu tidak hanya manusia saja, gitu. Jadi ada juga unsur alam dan lingkungan. Jadi misalnya harus ada air, harus ada sumber air, kemudian harus ada lahan yang diperuntukkan untuk area pertanian. Kemudian ada juga iklim. Jadi faktor alam dan lingkungan itu merupakan faktor lain selain manusia yang terlibat di dalam sistem irigasi. Kemudian selanjutnya ada unsur fisik. Unsur fisik itu adalah yang kita desain dalam bentuk jaringan irigasi yang akan mau kita kerjakan. Kemudian sudah ada manusia, alam, lingkungan, dan fisik. Terus apalagi? Ada tanaman, karena apa? Yang akan kita suplai itu adalah kebutuhan tanaman. Unsur tanaman itu mencakup jenis tanaman. Jadi kalau padi itu dia berbeda kebutuhannya
dengan palawija. Jadi jenis sayur-sayuran ataupun jagung gitu. Ataupun misalnya jenis tanaman lain. Kemudian kacang misalnya. Nah, itu berbeda kebutuhannya dengan padi. Sehingga jenis tanaman itu juga mempengaruhi. Kemudian pola tanamnya juga. Jadi kalau pola tanamnya itu dibuat apa namanya, terpisah, maka kebutuhan airnya juga nanti akan berbeda. Kemudian ada unsur teknik. Unsur teknik ketika kita membangun bangunan irigasi, seperti contohnya ada pintu air, nah itu harus ada yang mengoperasikan. Pintu itu tidak akan terbuka atau tertutup dengan sendirinya. Harus ada teknisi yang membantu pengoperasian, kemudian memeliharanya. Karena air yang masuk itu bisa jadi masuk dalam bentuk bersamaan dengan sampah ataupun sedimentasi. Dan itu harus dipelihara. Jadi operasi dan pemeliharaan itu merupakan unsur teknis, ya. Nah, sistem irigasi tadi itu merupakan satu kesatuan yang melibatkan manusia, alam, lingkungan, fisik tanaman, dan tekniknya. Jadi itulah disebut dengan sistem. Jadi dia tidak bisa terpisah. Nah, ini ada beberapa istilah yang akan kalian temukan di buku kriteria perencanaan. Jadi istilah ini itu memang sudah harus lazim kita dengar dan kita pahami. Apa yang disebut dengan daerah pengaliran, atau mungkin kalian lebih kenal dengan daerah aliran sungai atau DAS, atau catchment area, atau river basin. Nah, daerah pengaliran itu adalah daerah pada pengaliran sungai di mana apabila terjadi peristiwa-peristiwa alam ataupun perubahan iklim, hidroklimatologi, maka kondisi aliran itu akan berubah kepada sungai tersebut. Kalau misalnya musim hujan, maka sungai itu akan misalnya meluap, banjir. Kalau musim kering, ternyata airnya susut. Nah, area pertanian itu harus dapat terjamin pada dua kondisi musim apabila airnya itu sedikit pada musim kemarau ataupun airnya banyak. Nah, itulah gunanya tadi ada teknik, ada bangunan irigasi, ada jaringan irigasi. Sehingga tanaman itu merasa aman dan terjamin untuk tetap tumbuh pada dua kondisi yang berbeda. Nah, yang disebut dengan daerah irigasi atau disingkat dengan DI adalah kesatuan wilayah atau daerah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Jadi ini kita tidak berbicara tentang satu petak yang ukurannya misalnya 20 kali 20 meter. Enggak. Daerah irigasi itu bahkan bisa melibatkan beberapa kecamatan atau kabupaten. Di dalam contoh misalnya area daerah irigasi itu luasnya 3.000 hektar. Artinya sungai ataupun bendung jaringan irigasi kita itu harus mampu melayani 3.000 hektar. Bayangkan aja 1 hektar aja sudah 10.000 meter persegi gitu ya. Nah, kemudian dikalikan dengan 3.000 hektar. Nah, makanya bisa terdiri dari beberapa kabupaten ataupun desa. Apa yang disebut dengan daerah potensial adalah daerah mempunyai kemungkinan baik untuk dikembangkan. Andaikan kita misalnya membuka area pertanian, tetapi di situ tidak ada sumber air. Bagaimana kita mau mengairi area pertanian itu kalau sumber airnya aja kita tidak ditemukan. Jadi itu contohnya. Makanya kita harus mempunyai justifikasi kapan daerah itu bisa dikembangkan atau berpotensi enggak untuk daerah itu dikembangkan untuk misalnya satu area pertanian. Kemudian daerah fungsional. Daerah fungsional ini adalah bagian dari daerah potensi yang telah memiliki jaringan irigasi yang telah dikembangkan. Jadi luas daerah fungsional ini sama atau lebih kecil dari daerah potensial. Jadi misalnya satu daerah tadi daerah potensial itu misalnya satu kecamatan gitu ya. Kemudian ada bagian yang sudah difungsikan gitu atau telah dikembangkan untuk irigasi. Maka itu disebut dengan daerah fungsional yang berfungsi untuk area pertanian. Kemudian apa yang disebut dengan jaringan irigasi? Tadi sudah dijelaskan bahwa saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan
untuk mengatur air irigasi mulai dari sumbernya tadi, penyediaan, kemudian pengambilan, pembagian, pemberian, hingga digunakan oleh tanaman. Itu disebut dengan jaringan, jadi sistem. Jadi seperti sistem itu tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, itu yang disebut dengan jaringan, makanya sistem atau jaringan irigasi. Nah, yang disebut dengan peta irigasi adalah peta lahan yang memperoleh pemberian air irigasi dari satu jaringan irigasi. Jadi peta irigasi ini bisa terdiri dari beberapa peta sawah. Jadi kalau misalnya contoh satu peta irigasi itu ukurannya misalnya katakanlah 60 hektar. Jadi terdiri dari beberapa pemilik, terdiri dari beberapa petak sawah. Nah, itu disebut dengan satu peta irigasi. Nah, penyediaan irigasi itu menentukan banyaknya air yang dapat digunakan untuk menunjang pertanian. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa setiap area pertanian itu harus mampu diairi oleh irigasi sampai dari mulai persiapan lahan sampai dengan panen. Nah, pembagian air irigasi adalah penyaluran air yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dalam eksploitasi pada jaringan irigasi utama hingga ke petak tersier. Makanya di setiap daerah irigasi itu ada yang disebut dengan P3A atau Perkumpulan Petani Pemakai Air. Nah, P3A ini sebuah organisasi supaya tidak terjadi konflik kepentingan. Andaikan misalnya wilayah yang lain kemudian menyadap air untuk diperuntukkan kebutuhannya, misalnya kebutuhan yang lain, contohnya ya. Nah, kemudian P3A ini, P3 Perkumpulan Petani Pemakai Air inilah yang membagi air, mengatur supaya seluruh area pertanian itu dapat diairi oleh jaringan irigasi. Nah, ini adalah beberapa pengertian yang terkait dengan irigasi. Jadi pemberian air irigasi adalah penyaluran jatah air irigasi. Maka kita perlu menghitung betul berapa kebutuhan tiap-tiap area persawahan itu terhadap air. Jadi disalurkan dari jaringan utama ke petak tersier, karena petak tersier itu adalah petak paling akhir, paling kecil. Nah, penggunaan air irigasi itu memang pemanfaatan air irigasi di tingkat usaha tani. Makanya kalau kalian melihat contohnya jaringan irigasi yang di sepanjang daerah Unan itu kan merupakan jaringan irigasi. Kadang-kadang kita melihat sebagian masyarakat itu menggunakan air irigasi itu untuk kepentingan lain. Kalau kita lihat ada yang menyadapnya, kemudian disadap untuk membuat kolam ikan, kemudian ada juga yang menggunakannya untuk cucian mobil. Nah, itu adalah kehilangan air. Jadi itu bisa merusak ataupun air yang sudah kita distribusikan sesuai dengan kebutuhan itu bisa tidak terpenuhi. Nah, itulah. Jadi penggunaan irigasi itu pun memang harus betul-betul diatur. Nah, kelebihan air irigasi tadi masuk ke dalam saluran drainase atau saluran pembuang. Kelebihan air ini adalah air yang sudah tidak diperlukan lagi oleh seluruh area pertanian. Kemudian sisanya ini yang mengalir ke saluran drainase untuk kemudian dialirkan kembali ke sungai. Yang sama ya. Nah, di dalam perencanaan ataupun desain irigasi itu kita menggunakan beberapa satuan. Jadi kalau untuk ketebalan nanti kita menyatakannya dalam milimeter, sentimeter, atau meter. Tinggal kita konversi. Kemudian untuk volume air, suatu jenis tanaman itu selama masa tanam itu akan membutuhkan air sebanyak meter kubik gitu. Contoh seperti kita kebutuhan air kita katakanlah misalnya satu hari itu misalnya itu ya 2 liter per hari, contoh misalnya 2 liter per hari. Itu hanya untuk minum aja gitu. Jadi begitu juga tanaman. Tanaman itu selama masa tanamnya akan kita hitung berapa kebutuhannya. Nah, contoh misalnya padi gitu ya. Karena dia berbeda dengan umbi-umbian, dengan jagung gitu, dengan kacang-kacangan.
Kemudian debit untuk melayani suatu areal tertentu atau luasan tertentu, satu peta irigasi tadi, itu kita akan gunakan satuannya liter per detik per hektar atau dalam satuan meter kubik per detik per hektar. Nah, itu satuan yang kita gunakan nanti dalam perencanaan irigasi. Nah, untuk fungsi irigasi itu adalah memasok kebutuhan air tanaman. Jadi kalau kita butuh air, kita bisa nyari. Tapi kalau tanaman butuh air, tentu harus disuplai. Tidak mungkin tanaman itu pergi ke sungai minum air seperti kita. Jadi memasok kebutuhan air tanaman. Kemudian fungsi irigasi itu juga menjamin ketersediaan air. Kita punya dua musim, musim hujan, kemudian musim kemarau. Kemudian kita harus mampu menjamin air area pertanian itu tetap ada walaupun di musim kemarau, sehingga tidak terjadi gagal panen. Kemudian air irigasi itu juga berfungsi untuk menurunkan suhu tanah. Jadi kalau misalnya musim kemarau itu temperatur tinggi sekali, maka air akan membuat tanaman untuk susah tumbuhnya. Maka air irigasi itu akan membantu menurunkan suhu tanah sehingga tanaman tetap bisa tumbuh. Kemudian mengurangi kerusakan akibat frost. Frost ini seperti jamur gitu ya. Untuk ketika tanaman atau lahan itu diairi oleh air, maka yang tadinya itu tumbuh jamur ya atau bakteri pengrusak tanaman itu bisa dapat dihilangkan dengan adanya air. Kemudian melunakkan lapisan keras saat pengolahan. Jadi bayangkan kalau bajak sawah itu mengolah tanah pada saat kering, maka itu akan susah sekali karena keras ya, tanahnya keras. Maka dibutuhkan air. Dibutuhkan air untuk melunakkan tanah tadi pada saat pengolahan. Tujuan irigasi. Nah, kalau secara langsung, dia ya sudah pasti dia membasahi tanah agar dicapai suatu kondisi tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Secara tidak langsung tadi juga sudah disinggung mengatur suhu tanah, membersihkan tanah, kemudian memberantas hama gitu ya. Misalnya tadinya di situ bersarang tikus, kemudian ada air irigasi terendam, maka tikus tidak lagi di situ. Kemudian mempertinggi permukaan air tanah. Jadi air tanah itu tadinya misalnya di bawah permukaan tanah, misalnya setengah meter di bawah 50 cm di bawah permukaan tanah. Dengan ada air, maka muka air tanah jadi naik. Kemudian memungkinkan tanaman melalui akar-akarnya itu mengambil air meskipun permukaan tanahnya tidak dibasahi. Jadi kalau muka air tanah tadinya di bawah 50 cm, jadi di bawah 10 cm, kemudian ketemu akar, nggak masalah, jadi tanaman tetap bisa tumbuh. Kemudian kelebihan air ataupun saluran irigasi itu sebenarnya juga bisa membantu kadang-kadang misalnya ada sampah tanaman yang masuk ke dalam saluran, itu juga membersihkan buangan air kota. Jadi karena dia berfungsi juga sebagai aliran yang melewati saluran. Kemudian kolomatasi, yaitu menimbun tanah-tanah rendah dengan jalan mengalirkan air yang membawa lumpur. Jadi kalau air itu mengalir bersamaan dengan lumpur sehingga lumpur itu bisa mengendap ke tanah-tanah yang lebih rendah. Kemudian kita masuk ke keuntungan dan kerugian irigasi. Ya setiap pekerjaan itu pasti memiliki dua sisi ya, keuntungan dan kerugian. Nah, kita pelajari dulu keuntungannya. Keuntungan irigasi itu yang pertama adalah pengolahan tanah bagi pertanaman akan mudah dan ringan dalam pelaksanaan. Makanya kalau ada bajak, itu ketika misalnya air tidak ada, tanahnya kering, betapa susahnya melakukan penyiapan lahan atau mengolah tanah untuk lahan pertanian. Kemudian air itulah yang membantu melunakkan tanah tadi sehingga bajak bisa dibajak dengan lebih mudah atau ringan. Kemudian ada tanaman pengganggu atau gulma.
maka dengan adanya air irigasi itu lebih mudah diberantas. Kemudian tadi sudah disampaikan pengaturan temperatur tanah, kemudian dapat berlangsung sesuai dengan yang kehendaki tanaman. Kemudian berlangsungnya perbaikan dan peningkatan kesuburan tanah. Air itu dia membawa juga unsur-unsur yang membawa yang meningkatkan kesuburan tanah. Kemudian juga berperan untuk mencuci. Jadi kalau misalnya tanah itu mengandung unsur yang tidak baik untuk tanaman, maka dengan ada air, maka dia sifatnya juga membantu leaching namanya, pencucian tanah. Kemudian ya sudah pasti keuntungannya meningkatkan produksi pertanian. Tanaman tidak bisa tumbuh tanpa air. Dengan air, maka produksi pertanian pasti meningkat. Nah, di samping keuntungan tentu ada juga kerugian ya. Jadi kalau kita misalnya mengairi irigasi, kemudian airnya itu dialirkan ke tanaman, kemudian terjadi over irrigated itu artinya adalah kelebihan ya. Jadi kita misalnya kebutuhannya misalnya 1, kemudian kita mendimensi atau mendesain jaringan irigasi, kemudian kita berikan dia 5. Artinya apa? Yang dia butuhkan adalah 1, sementara dia mau membuang kelebihan airnya tidak bisa. Karena apa? Karena sistem kontur tadi juga tidak mendukung, sehingga dia tergenang. Tergenang ini bisa membuat tanaman itu menjadi tidak tumbuh. Jadi misalnya dia butuhnya sedikit, tapi kita berikan banyak. Jadi dia seperti tergenang, membuat tanaman itu bisa jadi mati. Kemudian irigasi juga menyebabkan muka air di dalam tanah itu meningkat. Dan timbulnya jenis-jenis garam yang tidak berfaedah bagi tanaman. Jadi unsur mineral ataupun garam yang ada dalam air itu juga bisa bergabung dengan tanah ya. Kemudian dan unsur-unsur itu yang tidak bermanfaat tentu akan merugikan tanaman. Nah, dalam hal ini dibutuhkan pengaliran air yang baik. Untuk itu makanya kita butuh drainase. Jadi kalau sudah berlebih, kemudian kita bisa mengalirkannya ke saluran pembuang. Jadi kira-kira itu tentang definisi dan fungsi dan keuntungan kelebihan irigasi. Semoga apa yang disampaikan pada kuliah ini itu bermanfaat untuk semua.